Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, di saat ini kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus dalam perenungan firman ini, sehingga kami boleh memahami dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Yohanes 1 ayat 15-17. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab dari Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Tema renungan di hari ini, saksi yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 ini. Semoga kita semua ada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Di hari ini kita sudah membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Saudara-saudara, pernahkah kita mendengar soal kata inkarnasi? Dogma soal inkarnasi Yesus Kristus sangatlah vital dalam kehidupan orang Kristen, karena ini adalah salah satu dogma sentral dalam Kristologi. Kita tidak boleh menyamakan inkarnasi dengan reinkarnasi. Alkitab mengajarkan soal inkarnasi, yaitu waktu Allah menjadi manusia. Tetapi kekristenan menolak ajaran reinkarnasi yang merupakan ajaran agama lain karena bertentangan dengan Alkitab. Meskipun kata inkarnasi tidak ditemukan dalam Alkitab, namun konsep soal inkarnasi jelas ada dalam Alkitab, termasuk dalam Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 14, Roma 1 ayat 3 dan 4, Galatia pasal 4 ayat 4, 1 Timotius 3 ayat 16. Inkarnasi merupakan istilah teologi yang berasal dari bahasa Latin in, yang artinya di dalam, dan karn atau karo, yang artinya daging. Istilah ini dipakai untuk menjelaskan karya Allah dalam menyatakan dirinya dengan cara mengambil rupa di dalam daging atau manusia. Inkarnasi merupakan karya Kristus untuk menyatukan sifat keilahiannya dan sifat kemanusiaannya. Ini juga menjadi dasar penting menentang ajaran doketis di zaman itu, yang menganggap bahwa tidak mungkin ada sisi kemanusiaan dalam pribadi Yesus. Tapi lewat renungan ini, juga mengajarkan bahwa kehadiran Yesus Kristus memberikan penegasan kepada kita semua, bahwa kasih karunia yang berasal darinya melebihi hukum Taurat yang diberikan melalui Musa. Ini bukan berarti membatalkan penyataan-penyataan dalam Perjanjian Lama, tapi malahan itu digenapi dalam karya
Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan kebenaran bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tidak ada satu hari pun yang kita lalui tanpa merasakan kasih Kristus. Bersyukurlah dan banggalah karena kita memiliki Kristus yang selalu mengasihi kita dengan cara-cara yang luar biasa. Oleh karena itu, semoga kita juga menjadi saksi-saksi yang benar, memberitakan soal kuasa dan kasih Kristus dalam kehidupan kita semua. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, satu-satunya hal di dunia ini yang tidak pernah absen yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga firman ini semakin memperbaharui kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan sudah membaca dan merenungkan firman di saat ini. Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami semua. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan kiranya berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube di hari ini. Semoga Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kita semua bersama keluarga kita masing-masing. Shalom.